besar misalnya, atau dengan mereka-mereka yang dipandang berilmu, hal yang pertama kita minta adalah minta nasihat. Kan lakai foto, sekalipun lakai foto itu tidak terlarang. Karena kenapa? Karena dalam nasihat itu mengandung banyak kebaikan, mengandung hal-hal yang baru untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat ini, minta wasiat. Seolah-olah dia mengadakan, ya Rasulullah, berikan aku wasiat yang dengan wasiat tersebut aku dicintai oleh Allah, yang dengan wasiat tersebut aku dicintai oleh hamba Allah, yang dengan wasiat tersebut aku bisa hidup senang di dunia, bahagia di akhirat. Maka Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah. Lalu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kata-kata keikraman kamu kepada Abi Imam Syekh hafizahullah taala, juga kepada ketua BKM beserta seluruh jajarannya, panitia masjid, dan gure-gure kamu, tungku-tungku yang kabar hadir di masjid yang kita cintai ini, juga kepada seluruh hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang singkat ini, izinkan khatib untuk menyampaikan satu wasiat. Wasiat yang sangat penting, wasiat yang sangat mulia, wasiat yang disampaikan oleh manusia mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa disampaikan? Kepada manusia mulia, kepada sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wasiat ini bisa menjadi pelajaran, terutama sekali kepada khatib yang menyampaikan dan kepada seluruh hadirin yang mendengarkan. Lalu apa wasiat tersebut? Diceritakan oleh Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang lelaki yang datang dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia katakan? Ausini ya Rasulullah, beri aku wasiat ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Ada ulama yang berasumsi bahwa lelaki yang diceritakan oleh Abu Hurairah ini jarang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun banyak sahabat yang sering bertemu dengan Nabi, mereka pun minta nasihat, minta wasiat. Akan tetapi ada asumsi sahabat ini jarang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalinya bertemu langsung minta wasiat. Ini jadi pelajaran kepada kita. Setiap kita bertemu dengan ulama besar misalnya, atau dengan mereka-mereka yang dipandang berilmu, hal yang pertama kita minta adalah minta nasihat. Kan lakai foto, sekalipun lakai foto itu tidak terlarang. Karena kenapa? Karena dalam nasihat itu mengandung banyak kebaikan, mengandung hal-hal yang baru untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat ini, minta wasiat. Seolah-olah dia mengadakan, ya Rasulullah, berikan aku wasiat yang dengan wasiat tersebut aku dicintai oleh Allah, yang dengan wasiat tersebut aku dicintai oleh hamba Allah, yang dengan wasiat tersebut aku bisa hidup senang di dunia, bahagia di akhirat. Maka Nabi mengatakan, la taghdab, jangan marah.
Lalu kemudian sahabat ini merasa tidak puas. Dia kembali meminta wasiat. Oh sini ya Rasulullah. Nabi masih mengatakan la taghdab, jangan marah. Hingga 3 kali dia minta wasiat, Nabi masih mengatakan la taghdab. Seandainya mungkin dia minta 10 kali, Nabi masih mengucapkan la taghdab, jangan marah. Lalu timbul pertanyaannya, kenapa Nabi berwasiat dengan la taghdab, jangan marah? Ada 2 versi jawaban ulama di sini. Yang pertama, mereka mengatakan bahwa sahabat ini terkenal dengan temperamen, dikenal dengan mudah marah, gampang marah, sedikit-sedikit marah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dengan wasiat yang cocok untuknya. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, disebutkan bahwa Nabi memberi wasiat dengan kata-kata la taghdab, singkat. Ini menunjukkan sifat Nabi yang disebut dengan jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Sedikit berbicara, syarat maknanya. Maknanya menyeluruh. Yang minta wasiat memang sahabat, akan tetapi la taghdab ini berlaku untuk sahabat dan berlaku untuk seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman tetap berlaku wasiat ini. Jemaah yang dimuliakan Allah, ulama mengatakan bahwa al-ghadabu jima'u kulli syarrin. Marah itu adalah pangkal segala keburukan. Karena dalam kemarahan itu tidak ada sedikit pun kebaikan. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, dakhalan narun nas min abwabis salasah. Manusia akan masuk ke dalam neraka dari 3 pintu. Yang pertama, mimbabis syahwat, dari pintu syahwat. Kenapa manusia masuk neraka dari pintu syahwat? Li'annaha awrasat taqdimul hawa ala ta'atillah. Karena syahwat itu akan mendahulukan hawa nafsu daripada mentaati Allah. Dan yang kedua, manusia akan masuk dalam neraka melalui pintu syubhat. Kenapa manusia masuk neraka dari pintu syubhat? Li'annaha awrasat syakkan fi dinillah. Karena syubhat itu akan melahirkan keraguan pada agama Allah. Dan yang ketiga, min babil ghadab. Manusia akan masuk neraka dari pintu kemarahan. Kenapa manusia bisa masuk neraka dari pintu kemarahan? Li'annal ghadaba awrasal udwan bainal khalqillah. Karena kemarahan itu akan melahirkan permusuhan, akan melahirkan perpecahan di kalangan hamba Allah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, bahwa kemarahan itu tidak ada baiknya kecuali kemarahan yang didasari karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah marah untuk pribadinya. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Ketika agama dihinakan, ketika Allah dihinakan, ketika perintah Allah tidak ditegakkan, ketika itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Kesimpulannya bahwa marah itu ada 2, ada marah yang terpuji, marah karena Allah, dan ada marah yang tercela, marah yang disebabkan memperebutkan dunia. Jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hijrah ke Taif, disambut dengan cacian, dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, berdarah-darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah murka. Allah kirim malaikat Jibril, bersamanya ada malaikat gunung. Ketika datang malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam untukmu. Di sampingku ada malaikat gunung yang telah Allah perintahkan untuk tunduk dan patuh kepadamu." Lalu kemudian malaikat gunung mengatakan, "Ya Muhammad, kalau engkau inginkan, akan aku lemparkan gunung itu untuk menenggelamkan mereka. Kalau engkau inginkan, akan aku goncangkan bumi di bawah kaki mereka."
Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berdarah-darah beliau hanya menjawab, aku berharap sekalipun mereka tidak beriman akan keluar keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maya gedanya, nabi king mungkin kapolsek, tajak kadang-kadang hana lijak gedanya, keledro ditantang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan oleh malaikat, beliau mengatakan, aku berharap akan ada keturunan mereka yang beriman kepada Allah. Terbukti setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Taif satu-satunya tempat yang tidak ada orang musyrik di dalamnya di samping Mekah dan di Madinah. Ketika Rasulullah wafat, banyak orang-orang yang murtad, banyak orang-orang yang enggan membayar zakat, dan ternyata tidak ada seorang pun yang murtad di Taif, tidak ada seorang pun yang enggan membayar zakat di Taif. Jemaah yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab salah satu sahabat yang terkenal dengan keperkasaannya, yang terkenal dengan keberaniannya. Bahkan saking beraninya Umar bin Khattab, ketika beliau hijrah, sahabat yang lain hijrahnya sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan. Bahkan beliau mengumumkan di depan Ka'bah dengan pedang terhunus di tangannya. Beliau mengatakan, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, silahkan jumpai Umar bin Khattab di balik lembah ini. Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, orang yang pertama menguasai 2/3 bumi dalam genggamannya. Lalu pada suatu hari ada seorang sahabat yang tidak tahan dimarahi, diomeli oleh istrinya. Lalu kemudian sahabat ini keluar ingin mendatangi Umar bin Khattab, minta nasihat. Dan ternyata sesampai di depan rumah Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pun sedang diomeli dan dimarahi oleh istrinya. Lalu siapa kita? Tidak pernah menguasai 2/3 dunia, yang bahkan mungkin di kampung road kita yang hana dituri. Lalu kemudian kita berlagu dan berlagak ingin diperlakukan dan dilayani layaknya seorang raja. Kadang-kadang wate tawo pelat masakmu, kadang-kadang wate tawo golong masakmu, lalu kemudian kanet-kanet bunyi peudua. Siapa kita? Dan bahkan kadang-kadang kita merasa hebat ketika kita mampu memperlihatkan kemarahan kita. Padahal Nabi mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, bukan orang hebat yang gampang, bukan orang hebat yang mampu berbulan, akan tetapi mereka yang hebat itu adalah yang mampu, yang liku nafsahu indal ghadab, yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa marah ini sama seperti bahagia, marah ini sama seperti kecewa, letaknya dalam hati. Lalu marah yang bagaimana yang terlarang di sini? Bukankah semua kita punya potensi untuk marah? Ternyata ulama menafsirkan la taghdab, maksudnya ketika engkau marah, jangan pernah ucapkan apapun. Ketika engkau marah, jangan pernah lakukan apapun. Karena semua perbuatan dan semua ucapan yang keluar ketika seseorang itu marah, biasanya akan bermuara kepada keburukan. Betapa banyak orang yang menyesal, yang melakukan keburukan dengan kemarahannya. Kita jak orangnya penjara, katanya ngurung, pakan drone di penjara gara-gara membunuh. Kenapa membunuh? Gara-gara emosi. Apakah sekarang menyesal? Pasti jawabannya sekarang menyesal. Sama sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah Arab, awwalul ghadabil junud, permulaan marah itu adalah kegilaan, wa akhiruhun nadam, dan akhirnya penyesalan. Coba tanyakan kepada mereka-mereka yang telah menceraikan istrinya ketika marah, apakah kemudian mereka menyesal? Pasti akan menyesal. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang marah dan dia mampu menahan amarahnya,
kelak Allah akan memanggilnya ke dalam surga dan dia berhak untuk memilih bidadari mana yang dia suka. Mudah-mudahan Allah menakdirkan kita semua termasuk orang-orang yang pemaaf, orang-orang yang bisa berlemah lembut, orang-orang yang gampang memaafkan orang lain yang jauh dari kemarahan. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء. اغفر لنا ذنوب التي تحجب الدعاء واغفر لنا ذنوب التي تنزل البلاء يا رب الأرض والسماء. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان